kepada KPK atau BPK, audit itu sumbangan CSR. Deddy Mulyadi dapat pemasukan dari pungli di Samsat. Deddy Mulyadi itu bagaikan preman kampung. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Viral di media sosial di mana ada seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Nah, orang ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK untuk memeriksa keuangan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya itu, orang ini juga mengatakan dan juga mempertanyakan, apakah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menerima uang pemasukan dari pungli di Samsat? Nah, tentu saja pernyataan orang ini pun mengundang reaksi dari berbagai netizen ya. Tapi sayang sekali, komentar di videonya itu dinonaktifkan. Mungkin karena dia takut ya, nggak gentle ini ya. Nah, tidak hanya itu ya, orang ini juga menyebut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini sebagai preman kampung karena sering mengancam-ngancam warganya. Nah, bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, orang ini malah dihujat dan juga diserang balik oleh para pendukung Deddy Mulyadi. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak sama-sama videonya. Ini suasana dapur saat memasak. Kayu bakar menjadi bahan utamanya. Menggunakan kayu bakar bukan berarti menggunduli hutan menebangin pohon, tapi ranting-ranting yang kering atau dahan-dahan yang sudah tidak berguna lagi. Sehingga daripada berserakan di mana-mana tanpa makna, digunakan kayu bakar lebih bermanfaat. Minimal mengurangi penggunaan gas. Kepada KPK atau BPK, audit itu sumbangan CSR dari BJB. Apakah ada yang mengalir ke gubernur atau tidak? Kalau ada, apakah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kemaslahatan masyarakat? Dan ke masyarakat juga yang mendapatkan bantuan dari Deddy Mulyadi, si gubernur konten itu tanya, apakah itu uang pribadi atau uang CSR dari BJB? Karena kalau sekedar bertanya itu bukan suatu tindak pidana. Wajar kalau orang yang mendapatkan sesuatu menanyakan asal-usul bantuan tersebut dari mana. Kelakuan gubernur konten Deddy Mulyadi beki ka dieu beki ka ditu, main ancam warga, main ancam dipidana. Baheula di Pangalengan aya warga ngagarap tanah terlantar diancam akan dipidanakeun. Tapi pengusaha hotel anu ngabangun hotel di atas tanah negara teu pernah diancam ku Deddy Mulyadi. Apakah pengusaha aya pemasukan ka Deddy Mulyadi? Tapi pungli anu jelas-jelas di Samsat terjadi teu pernah diancam ku Deddy Mulyadi dipidanakeun. Kunaon apakah Deddy Mulyadi dapat pemasukan dari pungli di Samsat? Deddy Mulyadi itu bagaikan preman kampung yang ngancam-ngancam warganya. Aduh, gubernur konten geus nyieun ulah deui wae. Gara-gara LPG naik cenah warga Jabar masak ku tai sapi. Atau masak ku suluh. Itu kan aneh. Suluh teh kan dari kayu, kayu teh dari pohon. Ongkoh cenah hutan di Jawa Barat teh kudu dilindungi, ongko cenah leuweung teh kudu dijaga. Tapi ayeuna warga masyarakat masak nitah pakai suluh, berarti secara tidak langsung atau secara langsung Deddy Mulyadi nitah warga Jawa Barat nebangan pohon di hutan ajang kayu bakar. Itu kan telucu, asup akal Ya, gitu begitu loh. konsepnya. Aneh pikiran nantinya. Ini orang dia pengen mengkritik ya, tetapi tidak memahami apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi menggunakan kayu bakar itu bukan kayu gelondongan, bukan kayu yang gede-gede, tetapi ranting pohon yang kering. Ini orang kan pengacara mengaku seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi pun tidak paham. Seolah Kang Deddy Mulyadi meminta kepada warga menggunakan kayu bakar itu menebangin pohon katanya, merusak hutan katanya. Aduh, ini otaknya di mana ini? Masa begitu doang nggak paham ini ya? Kita lanjut ya, bagaimana nih reaksi netizen menanggapi orang yang mengaku sebagai pengacara ini ya? Iya ilah warga, lu udah ngeliat belum pitinya si yang botak ono si KWH, pengacara KWH, yang kalau bikin piti kolom komentarnya dia umpetin di bawah tumit kaki, sampai kagak bisa dilongok itu sama netizen. Perkara Bapak Aing yang terkait hemat gas LPG, kenaikan gas LPG, mengajak begitu kan, hayu kita gunain aja kayu bakar. Lah dia katanya sama aja Deddy Mulyadi ngajak masyarakatnya buat ngegundulin hutan. Pala lu yang gundul. Dengerin, masak menggunakan kayu bakar bukan berarti itu pohon lu tebang nyampe ke akar-akarnya, bukan. Tapi digunainnya itu ranting-ranting keringnya yang kita pakai. Tapi ingat nih, ranting kering.
ranting kering pohon ya, bukan ranting kering judul lagu yang dulu pernah si Lesti digugat bermiliar-miliar, bukan. Nanti lu kagak nyampe lagi, kagak paham lagi. Yang digunakan itu ranting kering, bukan kayu segelondongan. Ya elah gaya doang lu intelektual, tapi otak lu kagak nyampe sama omongan kayak begitu. Dia gua mah kalau ada pengki dari besi udah gua patok tuh pala lu. Udah bye. Huntu ngait. Ini bilang ke Bapak Aing, KDM preman kampung. Huntu sia nu ngait. Sejak kapan lalu lintas diatur oleh masyarakat? Harusnya diatur oleh pihak kepolisian atau aparatur pemerintah. Terkecuali kalau masyarakatnya diberikan SK oleh pemerintah. Biarpun di situ gak mungkin dong, ya. Bagaimanapun memang ikhlas dikasih. Tetapi kalau dia tidak ada, dia para pengendara gak bakal ngasih. Karena dia merasa wah bahwa ini udah biasa gitu kan. Jadi itu udah pekerjaan sehari-hari. Meraup keuntungan berapa. Terus ada yang rusak, apakah berani menggantikan? Boro-boro. Itu bagaimana hasilnya? Setahun sekali apakah dia pernah memberikan bantuan hasil daripada itu? Mana mungkin ya. Ya itu kan untuk kepentingan pribadi. Hmm. Menurut saya itu bukan dilarang. Tetapi ya harus ngerti. Terus Anda bernarasi bahwa ini seperti ini. Ada. Tidak dilarang tapi melanggar. Tidak ada yang tidak memberikan izin atau tidak ada yang memberikan izin kepada disebutnya itu paogah gitu. Memang di satu sisi iya itu sangat membantu untuk masyarakat. Tapi di satu sisi lain itu kan bukan urusannya masyarakat lalu lintas itu. Betul? Paham? Huntu ngait ya. Sangat kelihatan amatirnya ya Kang. Mungkin Akang orang baru gitu dalam dunia politik, atau dalam hal kritik mengkritik itu Akang masih awam lah. Karena gini Kang, dari dulu sampai sekarang yang namanya pemimpin pasti mereka mempunyai banyak pengikut. Makanya mereka bisa menjadi pemimpin. Siapapun itu ya, mau Deddy Mulyadi, mau Anies Baswedan, mau siapapun itu, mereka mempunyai banyak pengikut. Dan diantaranya pasti ada pengikut yang fanatik. Ada yang menggunakan akalnya, ada juga yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau Akang berani mengkritik pemerintah, otomatis Akang harus berani menghadapi kritikan balik. Bahkan bulian, cacian, bahkan lebih jauhnya Akang bisa mendapatkan ancaman. Itu sudah suatu kepastian. Komentarnya aja Karena yang kita dinonaktifkan, hadapi itu takut bukan dia. seorang pemimpin, tapi pengikutnya juga. Gimana ya Kang? Emang itu suatu kepastian, jadi jangan terlalu lebay lah. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sama Kang Deddy Mulyadi saja. Siapapun itu, coba aja Akang kritik yang lain. Apalagi sekarang permasalahannya tidak sedikit orang mengatasnamakan kritik. Tapi isinya cuma caci maki, nyinyiran atau premingan, usaha untuk menjatuhkan, begitu Kang. Coba aja sekarang Akang kritiklah Pak Prabowo, coba. Pasti tidak akan jauh dari apa yang Akang alami sekarang. Oh, begitu ya permainannya. Kalian lewat media sosial koar-koar tentang KDM tidak mempan. Sekarang saling melapor ya, saling melapor. Sudah tahu kan siapa di belakang mereka yang selama ini basah dengan amplop anggaran yang transaksinya di bawah meja rapat. Sekarang mereka kekeringan bagi orang yang sedang berada di lapangan gersang atau di padang gersang dan kelaparan. Berteriak, lapar, kami kelaparan. Aduh, kasihan. Penting untuk diingat bahwa dalam situasi tertentu, pergeseran anggaran itu bisa dilakukan secara sah sesuai peraturan yang berlaku. Terutama jika menyangkut kebutuhan yang mendesak atau kepentingan publik yang lebih besar. Jika KDM dan jajarannya melakukan langkah tersebut demi efisiensi, percepatan pembangunan, atau kepentingan rakyat, maka seharusnya itu dinilai sebagai keberanian administratif, bukan penyalahgunaan. Betul sekali ya. Justru yang patut diapresiasi adalah keberanian KDM dalam membenahi sistem birokrasi yang selama ini terkesan lamban dan penuh dengan kompromi. Beliau bergerak cepat, langsung ke lapangan, dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan yang real masyarakat. Bukan hanya duduk di belakang meja, menunggu persetujuan yang begitu berlarut-larut. Bukan hanya omon-omon nih KDM. KPK memang berhak menyelidiki, dan biarlah proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Namun kami percaya, niat dan tindakan KDM berpijak pada semangat reformasi birokrasi, bukan kepentingan pribadi, apalagi golongannya. Dengan diangkatnya kasus ini, saya mengendus bau busuk pemakjulan terhadap Bapak Aing. Jika ini terjadi, jangan salahkan kalau jutaan warga Jawa Barat mengepung gedung DPRD Provinsi. Dan kepada KDM Bapak Aing, tetaplah tegar. Jalan perubahan memang tidak pernah mulus, tapi sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat.
teman-teman, ini betul-betul berbahaya menurut saya ya. Ini betul-betul berbahaya nih, dan ini menjadi ancaman Ya, KDM bagi banyak berbahaya. orang yang dilakukan oleh KDM nih, Gubernur Bapak Aing ini. Saya sudah mengamati cukup lama nih, dengan jeli dan teliti saya perhatikan apa yang dilakukan KDM, apa yang dilakukan dan dikerjakan KDM di lapangan, bagaimana cara dia menyapa rakyat ya di lapangan, kebijakan-kebijakan apa yang begitu cepat diputuskan, dan juga ya keputusan-keputusan di mana menunjukkan keberpihakan yang sangat luar biasa dan responsif terhadap masalah-masalah yang disampaikan masyarakat. Nah, siapa kira-kira yang terancam ya oleh gaya dan juga kepemimpinan serta keputusan-keputusan yang cepat yang dilakukan oleh KDM ini? Banyak teman-teman, mereka yang selama ini menyebut dirinya pemimpin tapi jauh dari rakyat, jarang turun ke bawah, kemudian interaksinya itu hanya seremonial gitu ya, dan lebih sering tampil di acara-acara ya resmi, formal, rapat-rapat di hotel-hotel, dan bahkan juga di gedung-gedung kantor daripada turun langsung ke masyarakat. Pemimpin yang gayanya terlalu birokratis, lamban, berbelit-belit, prosedur panjang tapi tidak efisien misalnya, kemudian juga tidak responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat, beda dengan KDM. Nah, bahkan keputusan yang mereka ambil itu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak hitung-hitungan yang bahkan juga lama ya diambil menjadi keputusan. Ini adalah pemimpin yang kita lihat gayanya itu elitis ya, ada di langit sementara rakyatnya di bumi. Jadi elitis dan tidak membumi. Nah, bahasa komunikasi mereka tuh terlalu tinggi, formal, sulit dipahami oleh masyarakat kalangan bawah. Gaya hidup yaitu terlihat jauh dari realitas rakyat dan tidak memahami kultur lokal, yang tidak konsisten, hanya omong doang. Misalnya banyak janji saat kampanye tapi tidak dibuktikan di lapangan saat memimpin. Biasa. Minim realisasi setelah menjabat, dan tidak ada evaluasi diri, dan tidak mau turun mendengar langsung. Beda dengan KDM, pemimpin yang terancam dengan gaya kepemimpinan politik KDM ini adalah pemimpin yang memang tidak terbiasa transparan, tidak terbiasa terus terang, tidak terbiasa terbuka ya. Misalnya anggaran tidak jelas ditutup-tutupi, proyek tidak selesai ya, bagaimana itu tidak tercium masyarakat, dan banyak isu-isu penyimpangan. Tapi KDM itu begitu terbuka. Pajak rakyat ya masuk di bulan berapa besar itu diumumkan ke publik, karena sesen pun uang rakyat kan harus tahu digunakan untuk apa. Itu kan pajak dari mereka. Nah, kemudian pemimpin yang terancam dengan gaya dan kepemimpinan KDM ini adalah mereka yang tidak punya visi jangka panjang. Mereka hanya berpikir 5 tahun mereka dipilih berkuasa, mereka hanya berorientasi apa yang dilakukan untuk 5 tahun, bukan untuk generasi berikut, bukan untuk rakyat selamanya. Nah, dan mereka juga tidak preventif biasanya ya. Mereka lebih cenderung menyelesaikan masalah, itu pun setelah diributkan, tapi bagaimana mencegah agar tidak muncul masalah. Nah, hati-hati ya, KDM ini memang berbahaya, menjadi ancaman banyak orang bagi pemimpin yang tipe-tipenya tadi ya. Jadi, saya juga heran ya, kok kita bisa punya manusia seperti KDM? Selain tentu kita salut dan bangga ya terhadap KDM dan Bapak Aing. Hebatlah orang Jawa Barat, bersyukur punya gubernur seperti KDM. Wah, bersyukur banget saya sebagai warga Jawa Barat, bersyukur dan juga bangga sekali ya. Alhamdulillah kita mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Karena banyak juga masyarakat tidak hanya di Jawa Barat yang menginginkan sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya. Memang betul Kang Deddy Mulyadi ini menjadi ancaman, memang betul, dan juga berbahaya bagi pejabat-pejabat yang tadinya biasa cuma duduk-duduk doang di kantor, bagi pejabat-pejabat yang tadinya biasa tidak transparan, biasa yang suka healing-healing ke luar negeri. Ini berbahaya karena masyarakat nantinya akan melihat dan membanding-bandingkan. Kan semenjak era KDM, masyarakat ini banyak membanding-bandingkan ya, termasuk dengan Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, dan pemimpin daerah lainnya. Nah, masyarakat di situ membandingkan bukan karena ini, supaya mencontoh. Apa salahnya pemimpin yang lain mencontoh yang baiknya dari Kang Deddy Mulyadi, cara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang baiknya yang dicontoh. Kalau yang buruknya ya jangan dicontoh, karena kan tentu Kang Deddy Mulyadi juga bukan manusia sempurna, pasti mempunyai kesalahan juga kan. Nah, misalnya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus KTP pemilik lamanya. Itu kan bagus, apa salahnya dicontoh. Bahkan pemerintah pusat pun menjadikan program yang tadinya di Jawa Barat menjadi nasional. Jadi di seluruh Indonesia sekarang tidak memerlukan KTP pemilik lamanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pajak tahunan ya, bukan yang per 5 tahun. Nah, ini kan bagus ya. Nah, mengenai orang tadi yang apa sih ininya plontos gitu kan, yang lenang ya, dia menurut informasi mengaku sebagai pengacara, tapi sih
Saya juga meragukan pengacara apa dia. Kalau dia memang pengacara berarti kan ya setidak-tidaknya otaknya encer lah ya. Bahkan dia tidak memahami apa yang dikatakan oleh Kadeng Deddy Mulyadi ya, di mana kan KDM itu sempat mengajak ataupun menyarankan kepada warga Jawa Barat kan harga gas LPG itu naik ya, mahal ya. Nah, menyarankan, mengajak supaya apa namanya memasak itu menggunakan kayu bakar. Itu kan bagus. Zaman dulu juga kayu bakar kok tidak masalah, malah lebih efisien, lebih hemat tanpa mengeluarkan uang. Nah, yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi kayu bakar itu bukan berarti menebang pohon gede-gede, menebang pohon gelonggongan seperti itu, bukan. Ini salah pemikiran sehingga dia membuat narasi dan nantinya akan berkembang di masyarakat itu ya, seperti itu ya. Makanya di sini perlu kita luruskan bahwasanya KDM itu mengajak menggunakan kayu bakar itu bukan kayu gelonggongan, bukan kayu gede-gede, tetapi ya kayu bakar pada umumnya lah. Saya sebagai orang kampung paham dan tahu kayu bakar yang biasa dibuat masak itu seperti apa gitu kan. Kayu-kayu kering, ranting-ranting kering, biasanya seperti itu yang buat masak itu, bukan kayu gelonggongan. Nah, itu dia di situ tidak memahami. Pingin mengkritik tapi tidak memahami, ini pengacara amatir sepertinya orang ini ya. Kemudian juga dia tadi katanya KDM mengajak menggunakan kotoran sapi untuk memasak. Dia ketawa. Nah, dia ini ya walaupun kepalanya gede, tetapi isinya kecil kayaknya. Di Cina-Cina, di negara luar negeri itu menggunakan kotoran binatang itu untuk apa namanya menjadikan suatu yang bisa bermanfaat nantinya ya, selain untuk pupuk mungkin kan bisa juga untuk sebagai gas ya, supaya masyarakat itu berinovatif, kreatif, tidak hanya mengandalkan gas LPG saja. Ini kan suatu program yang ini kan suatu pemikiran yang bagus menurut saya, di mana mungkin nanti negara amit-amit ya, mungkin amit-amit nih ada perang, ada ini, kita kan sudah bisa gitu kan memasak dengan kayu bakar, kemudian menggunakan kotoran hewan untuk memasak dan lain semacamnya lah ya. Jadi banyak manfaatnya, mendaur ulangnya gitu loh ya. Jadi ya pemikiran dia ini nggak nyampe ke situ ya, sehingga dia pun membuat framing bahwasanya KDM ini mengajak begini katanya ya. Nah, terkait dia tadi sebagai saran sih ya ke KPK untuk mengaudit aliran dana CSR dari BJB kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Tetapi ya sebenarnya sih tidak ada masalah juga, dia sekedar menyarankan, itu hak dia. Tetapi kan apa dasarnya dia apa namanya berkata seperti itu dan juga meminta seperti itu kepada KPK gitu kan. Dia ini kalau nggak salah orang Tasik apa orang Pangandaran gitu, orang Tasik kalau nggak salah ya. Saya juga kenapa dia tidak coba menyarankan KPK untuk mengaudit pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, ya, yang kan kita tahu sendiri lah, Kang Deddy Mulyadi dana aliran terbesar itu mengalir ke Garut dan juga ke Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu perlu diaudit kemana aja itu aliran dana-dana seperti itu ya, karena ya pembangunan juga begini-gini aja gitulah di Tasikmalaya ya. Saya sebagai orang Tasik, saya sebagai orang Tasik soalnya nih ya, jadi saya tahu ya kualitas pembangunan jalan, pembangunan ini itu ya begitu-begitu aja. Udah beberapa kali ganti bupati gitu kan. Nah, jadi ya di sini saya pribadi bisa menarik kesimpulan bahwasanya orang yang mengaku sebagai pengacara ini, dia ini tidak benar-benar mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Karena dari ucapannya itu tidak, statementnya itu tidak ada kritikan, tidak ada. Tetapi apa? Kesatu mungkin dia tidak suka terhadap KDM, dan yang keduanya nih yang paling besar nih, dia itu hanya ingin viral. Jadi ingin dikenal oleh banyak orang, ingin ditonton oleh banyak orang begitu ya. Karena dia mengontenkan Kang Deddy Mulyadi rame. Itu kan dia membuat framing jahat, menyerang KDM, mungkin ramai penontonnya sehingga dia pun terus-terusan saja mencari-cari kesalahan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sayang sekali di era demokrasi seperti ini, komentar dia ini dinonaktifkan ya. Nama akunnya WH kalau nggak salah ya, huruf gede WH kalau nggak salah. Silakan berkunjung untuk sekedar silaturahmi. Tetapi ya sayang sekali kolom komentar di video-videonya itu dinonaktifkan. Mungkin takut apa gimana ya. Nah, ini orang berarti tidak demokrasi. Giliran dia menyinyir, memframing Kang Deddy Mulyadi, dia bisa, dia mau, tetapi giliran dia dikritik atau mungkin diserang oleh warganet, oleh netizen, tidak mau. Egois seperti itu namanya. Buka dong kolom komentarnya ya. Karena ya biar apa namanya para masyarakat ini, para warga ini bisa berkomentar dan bisa menilai gitu kan, ucapan dia seperti apa dalam menyerang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dia tadi menyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai bagaikan preman kampung katanya ya, yang sering mengancam-ngancam warganya. Ini kan masalah Cerahong yang dibahas ya. Kang Deddy Mulyadi tidak mengancam. Kalau memang di Cerahong terbukti itu memang pungli, ya pasti dipidana. Di mana-mana pungli ya pasti terkena pidana, bos ya.
Dan ya, alhamdulillah sekarang Cirahong tanpa ada penjagaan, mantep, malah makin rame. Jadi benar-benar jadi objek wisata. Itulah hebatnya Kang Deddy Mulyadi ya. Belum dijadikan tempat wisata pun orang sudah banyak berkunjung. Cirahong kan sekarang lampunya jadi banyak, jadi terang, CCTV ditambah di situ. Kemudian sekarang bisa 2 jalur ya, yang tadinya sejalur buka tutup sekarang bisa 2 jalur gitu kan. Jadi ya tidak terlalu, ya saya katakan bukan tidak semuanya, tapi tidak terlalu berfungsi juga sebenarnya orang yang mengatur di jembatan Cirahong kecuali malam. Kalau malam sih saya pribadi memang diperlukan lah ya, karena kalau malam itu agak merinding juga, agak ngeri juga ya, apalagi kalau hujan gerimis itu kan lantai kayu tuh ya, jembatan itu agak licin. Nah kalau malam menurut saya memang diharuskan lah ya, bukan bukan perlu, diharuskan menurut saya. Ini sebagai masukan juga sih dari saya, diharuskan lah ya, entah itu dari Kantimnas ataupun mungkin dari kepolisian atau mungkin dari aparat-aparat yang lainnya yang memang sesuai gitu kan dengan eh, jembatan Cirahong itu ya, daripada dijagain oleh warga yang menimbulkan ini kan. Ya walaupun ya pernyataan warga, pembelaan warga, bahkan si kepala desa Cirahongnya pun ya ini sukarela sifatnya, tetapi ya tetap saja karena kan manusia itu tidak sama semua ya. Ada yang merasa terpaksa, ada yang merasa ikhlas gitu kan. Walaupun dia mengatakan semuanya ikhlas, tahu dari mana hati manusia nggak ada yang tahu. Ikhlas gimana? Ikhlas karena takut apa ikhlas karena nggak bisa lewat? Ikhlas itu yang mana dulu gitu kan? Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya terkait masalah si orang ini, si WH ini yang mengaku sebagai pengacara, tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi mengajak masyarakat untuk beralih ke kayu bakar pun dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan ucapan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian oh ya lupa, dia tadi mengatakan katanya kenapa pungli di Samsat itu, di kepolisian itu tidak diberantas. Kata siapa? Sekarang Kang Deddy Mulyadi ya, kan saya bilang tadi ya, membayar kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu tidak perlu menggunakan KTP pemilik lamanya ya. Cukup KTP pemilik baru aja yang menguasai kendaraan tersebut. Nah itu kan calonnya sudah nggak ada, calo tembak KTP. Ya kan ada tuh ya calo-calo pindah KTP yang suka itu. Sekarang udah tidak ada, sudah dihilangkan. Dengan sendirinya mereka hilang karena dengan peraturan Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Nih orang ini aduh, jadi amatir lah, masih amatir ya. Ya nggak apa-apa, biar viral, pingin terkenal kali dia ya. Nah, sobat semuanya, jika punya unek-unek, jika punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.